Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ing dalu punika kita saged makempal sesarengan teng papan ingkang mugi-mugi kalebet papan ingkang ditresnani Gusti Allah. Dan Bapak Ibu, kabar gembira bagi kita, alhamdulillah tadi kita sudah dengar hadis ya tentang yazinu Al-Qur'an bi aswatikum, ya. Hiasilah bacaan Al-Quran kalian dengan suara-suara kalian. Maka ikhtiar kita ya pengajian, ya tahsin dikit-dikit niki kalau kita tekuni insya Allah pasti ada perbaikan dalam bacaan Quran kita. Maka yang sedikit ini nggih Bapak Ibu, mari kita ulang-ulang sendiri. Jadi waktu malam Selasa, Senin ngeten iki kita kepanggih, kita ini sudah punya bekal sering mengulang-ulang sendiri. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan membahas kitab Al-La'bu wa Bina Syakhsiyatit Tifl. Bermain dan pembangunan atau pembinaan kepribadian anak. Terus Bapak Ibu, bermain itu ternyata amat sangat baik untuk anak. Bahkan sebagian penelitian bermain juga baik untuk usia dewasa. Tentu menyesuaikan dengan kondisi orang nggih. Kalau orang umpamipun kakinya sakit, tentu bermainnya yang tidak terlalu banyak menggunakan kaki. Pernah suatu kali kami diundang ke daerah nyebutnya niku daerah yang mlebete pundi niku, dekat Semarang nggih. Jadi ada acara di Semarang, setelah itu lanjut ada perkumpulan terah. Nah, di perkumpulan terah itu paginya itu ada yang namanya outing. Outing itu mirip-mirip dengan outbound tapi durasinya pendek. Cuma pagi sampai zuhur. Itu ada outing, ya dari simbah-simbah sampai anak kecil semuanya bermain bersama. Permainannya sudah kita tentukan. Kalau di kami ada namanya teaching point dan poin-poin pengajarannya juga sudah ditentukan. Jadi bukan hanya main tetapi permainan yang insya Allah ada maknanya dan ada unsur pendidikannya. Ternyata banyak juga itu setelah selesai bermain tuh banyak bapak ibu itu cerita seneng wis suwe ra dolanan padahal sudah umurnya sudah 40, 50, 60, swida tapi ternyata isih seneng dolanan. Nah, maka bermain ini secara umum Bapak Ibu amat sangat baik bagi kita, khususnya anak. Apa saja dampak bermain untuk perkembangan anak? Minimal ada 5 bagian atau 5 aspek yang akan sangat berkaitan dengan bermain bagi anak, pengaruhnya bagi anak. Pertama adalah pada fisiknya anak, jasmaninya anak. Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, adik-adik sekalian, bermain adalah aktivitas gerak yang sangat penting dalam kehidupan anak. Makanya bermain tidak bisa digantikan dengan game online. Tidak bisa digantikan dengan game PS, PlayStation. Tidak bisa digantikan dengan game HP atau laptop. Bermain yang dimaksud di sini adalah anak atau seseorang itu aktif secara fisik bergerak. Dan secara jasmani, jamaah sekalian, bermain yang fisik seperti ini akan banyak sekali manfaatnya. Pertama, mengembangkan otot-otot tubuh seseorang ketika dia bermain. Yang kedua, memperkuat fisiknya. Yang ketiga, menambah daya tenaga pada anak untuk membentuk tubuh. Jadi ketika orang itu bergerak, anak itu bergerak, bermain, saat itu dia sedang membentuk fisiknya, membentuk kondisi tubuhnya. Kemudian yang keempat, seorang anak saat bermain
itu sedang mewujudkan, sedang menyatukan kepaduan antara fungsi-fungsi gerak tubuh dengan emosinya dan dengan otaknya. Jadi sebenarnya saat anak bermain, Bapak Ibu, kata para ahli, itu anak sedang melatih bagaimana menyatu padankan antara fisik dengan kondisi emosi dan juga dengan kondisi otaknya. Maka nanti dalam penelitian di aspek yang lain, bermain membantu anak untuk tenang, untuk disiplin, untuk bisa bisa mengatur dan mengelola emosinya. Anak yang fisiknya cukup sehat, bermainnya cukup, itu kalau diajak ngomong itu cenderung bisa lebih siap dibandingkan anak yang tiap hari pegangnya gadget, nonton nonton HP, nonton YouTube, main game, medsosan, itu nanti dia secara emosi lemah. Oleh karena itu anak dianjurkan berolahraga. Nah, jadi bermain secara fisik nanti ada juga yang namanya kita nyebutnya olahraga. Olahraga ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita untuk mengajarkan kepada anak kita sejumlah olahraga secara khusus, yaitu berenang, memanah, berkuda. Nek berenang sakit nggih sekarang nggih? Teng pundi? Teng kali napa teng pundi? Celak mriki enten kolam renang nggih? Alhamdulillah. Nek memanah enten mboten niki klub memanah teng Tangkilan? Belum ada nggih. Teng sekolah? Nah, nanti di Sajadah harusnya ada itu ya, karena dulu guru-guru Sajadah ada ikut yang belajar ke atlet gitu. Ke atlet pemanah, ada yang belajar ke atletnya. Kalau napa niku berkuda, wonten nggih kudanipun nggih. Wah. Pripun niki? Kapan niki ajengipun pelatihan berkuda? Kalau kudanya nggak ada diganti napa? Sepeda. Nggih, untuk anak-anak bisa diganti dengan sepeda. Terus olahraga ini Bapak Ibu, berenang, memanah atau yang semisalnya, berkuda atau penggantinya, itu membantu anak untuk tumbuh sehat. Jadi ini contohnya disebutkan olahraga merangsang pertumbuhan otot dan menguatkannya, kemudian menguatkan kekuatan otak, terutama daya ingat otak, lalu bermanfaat bagi perkembangan sel-sel tubuh anak, mengajarkan kepada anak bagaimana punya sikap gigih, sabar, tabah. Jadi ketika olahraga itu kan umpamanya main sepak bola, itu kan awalnya kegulan. Bagaimana membalasnya dengan cara yang baik, bagaimana membalasnya biar bisa seimbang bahkan bisa menang. Nah, ini kan perlu sikap gigih, sabar, tabah, dan bahkan juga kerjasama dengan yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu, anak-anak yang berolah fisik, bermain fisik, berolahraga, cenderung lebih mudah makannya. Jadi anak-anak yang biasa bermain fisik, olahraga, itu nanti insya Allah fisiknya juga tumbuh baik, mudah lapar, sehingga nanti dia akan mudah makan. Nah, kita tentu saja setelah itu memberi makan yang halal dan thayyib. Terus ini banyak sekali manfaatnya. Terus berapa lama dianjurkan olahraga untuk anak-anak kita? Dianjurkan kalau memungkinkan 30 hingga 60 menit setiap hari. Jadi dianjurkan anak-anak kita punya jadwal olahraga 30 menit hingga 60 menit. Sehingga itu membantu pertumbuhan fisik anak dengan baik. Itu yang pertama. Terus bermain fisik Bapak Ibu termasuk olahraga di dalamnya itu membantu perkembangan tubuh anak berkembang dengan baik. Yang kedua, bukan hanya fisiknya, bukan hanya tubuhnya, yang akan merasakan manfaat dari bermain itu adalah
kondisi otak anak, intelektual anak. Dados bermain Bapak Ibu ternyata terbukti mengembangkan kepandaian anak, kecerdasan anak. Anak tambah cerdas kalau dia bermain secara fisik. Selain itu, bermain juga membantu anak memiliki daya imajinasi, bisa membayangkan, bisa punya kemampuan untuk membayangkan, lalu berkonsentrasi, mengambil keputusan mau kanan atau kiri, lari atau diam. Nah, itu semua melatih anak untuk decision making, mengambil keputusan, lalu mengambil kesimpulan. Oh, berarti kalau begini harusnya begini. Kemudian berhati-hati, lalu bersiap menghadapi sesuatu yang datang tiba-tiba, lalu menemukan alternatif. Oh, kalau nggak bisa begini, aku akan pakai cara yang lain. Sampai kemudian membantu mengembangkan kemampuan otak secara umum. Jadi otak anak yang suka bermain itu beda dengan otak anak yang cuman diem, plonga-plongo, nonton TV, nonton laptop, nonton HP. Itu beda sekali. Oleh karena itu, bermain amat sangat membantu perkembangan kecerdasan anak. Selain itu Bapak Ibu, ternyata bermain membantu anak bisa beradaptasi. Bisa beradaptasi dengan situasi yang baru. Kemudian bermain secara intelektual membantu anak memiliki kemampuan bahasa yang lebih baik. Karena anak jadi latihan komunikasi, latihan berbicara, latihan menyampaikan pendapat perasaannya. Sehingga ketika bermain itu melibatkan orang lain, anak terlatih juga secara bahasa untuk meningkat. Oleh karena itu, Bapak Ibu dianjurkan untuk mengajarkan permainan-permainan fisik yang baik kepada anak. Contohnya permainan tradisional. Bapak Ibu nek teringat napa niku? Tradisional, permainan tradisional niku napa? Gobak sodor. Teng Tanggelan tesih wonten mboten anak-anak main gobak sodor? Pun mboten. Wah. Monggo didamel ten celak masjid mriki. Mengke damelke gobak sodor, kita kenalkan anak-anak kita dengan mainan gobak sodor. Termasuk yang angkat tangan itu. Nah, itu ya. Yang angkat tangan itu siapa namanya itu? Nah, itu nanti kita latih gobak sodor. Biar nanti mereka latihan kerjasama, latihan tangkas, latihan gigih, latihan komunikasi, latihan koordinasi, banyak sekali nggih gobak sodor. Napa melih Bu, Pak? Napa melih permainan tradisional? Dakon, boleh. Walaupun banyak duduk ini dakon nggih. Yang sambil berdiri, gerak-gerak napa? Napa? Niku kaya napa niku? Sepak bola ya. Sing tradisional Indonesia, Dik. Lompat tali, lompat tali. Ini yang gemuk-gemuk itu perlu lompat tali itu kayaknya itu. Mana sih gemuk-gemuk tadi itu? Nanti yang gemuk-gemuk perlu lompat tali itu biar badannya langsing. Ya, Aiwan ya. Kamu lompat tali biar badannya gagah gitu. Ini mirip ya di Singapura ya Bapak Ibu, itu anak-anak yang mengalami, mohon maaf, agak overweight gitu ya, obesitas, itu wajib lompat tali. Jadi kelihatannya sepele tapi perlu lompat tali agar dia fisiknya lebih sehat. Terus apa meleh? Masa gor gobak sodor kalau lompat tali, nek voli bal-balan ini kan bukan dari Indonesia. Yang khas Indonesia napa? Napa? Jogging? Napa? Pakai kotak. Terus dilempar nanti kok nggih. Ah, niku namanya pun jogging. Ah, jogging itu. Napa boleh? Ah, napa? Egrang. Egrang boleh. Ini ternyata Bapak Ibu juga banyak yang sudah lupa, apalagi anaknya.
Apa? Ingkling. Ingkling itu boleh. Oh, yang tadi ini ya jogging engkling ya, boleh. Bisa kamu? Bisa. Jadi banyak itu yang harus. Nah itu SD kita harus kita dorong. Ayo Bapak Ibu kita ajarkan permainan tradisional kepada anak-anak kita. Terus itu nggih. Jadi satu di antaranya adalah itu. Terus prinsip belajar yang harus diterapkan pada bermain yang membantu intelektual. Pertama adalah anak dengan bermain itu belajar menyelesaikan berbagai permasalahan. Momennya tadi ya gobak sodor. Anak menyelesaikan masalah bagaimana biar sampai sana. Yang jaga menyelesaikan masalah bagaimana menghentikan tim lawan. Kemudian yang kedua, mengembangkan semangat berinovasi dan berkreasi. Jadi anak itu bagaimana kemudian dengan bermain itu dia berkembang, menemukan sesuatu yang baru, menciptakan cara baru, gaya baru untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu Bapak Ibu harus kita perhatikan jenis bermainnya. Jangan sampai jenis bermain yang merusak. Contohnya Bapak Ibu sekalian, disebutkan bahwa ternyata anak-anak yang bermain fisik lebih banyak dibandingkan yang tidak itu memiliki kecerdasan yang lebih baik dibandingkan anak-anak yang kurang bermain. Jadi kalau pakai bandingan yang lain, anak-anak yang pegang gadget itu mohon maaf cenderung lebih bodoh daripada anak-anak yang bermain fisik. Ini secara intelektual nih. Kemampuan prestasi akademik ya, atau bukan kemampuan ya, prestasi akademik anak yang bermain fisik lebih baik daripada anak-anak yang tidak bermain, apalagi yang kokean dolanan HP. Jadi rodok tulalit, kurang sabar, kurang gigih. Oleh karena itu sekali lagi bermain ini membantu anak untuk memiliki kecerdasan yang tinggi. Bahkan ini ada laporan anak itu mencapai kecerdasan yang sangat tinggi, satu di antaranya karena manfaat bermain. Oh, saya jadi ingat Bapak Ibu, saya punya video itu riset tentang anak-anak yang setiap hari mereka nanti dikumpulkan di kelas, lalu mereka diberi permainan, diberi aktivitas fisik, pokoknya bermain fisik. Kemudian setelah sekian bulan, itu lalu dites. Ternyata anak-anak yang datang kemudian bermain fisik itu bukan hanya mengalami perkembangan otak, tapi yang paling kerasa adalah nilai akademisnya meningkat. Sampai-sampai kemudian ini jadi rekomendasi bagi para siswa yang akan ujian dianjurkan untuk berolahraga setiap hari minimal 30 menit. Ini salah satunya laporannya dari Kanada. Jadi sekolah-sekolah di Kanada itu mengadakan olahraga atau kegiatan fisik atau permainan fisik setiap hari minimal 30 menit. Ini yang mau ujian, ini ujian udah rampung belum Mas Toyib? Belum. Kamu sekarang dilatih ya olahraga. Kalau di sekolah belum ya di rumah. Biar nanti tambah sehat, tambah kuat. Itu yang kedua. Terus bermain berguna bagi badan. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan. Yang ketiga, dari aspek sosial. Terus Bapak Ibu, bermain itu membantu anak untuk bisa tumbuh sosial dengan baik. Anak-anak bisa lebih tertib, bisa lebih menghargai orang lain, bisa lebih menempatkan diri. Ini kan ada anak-anak kita nih. Ini anak-anak yang bermainnya baik, maka dia juga cenderung bisa lebih tertib.
bicaranya lebih teratur, adabnya lebih tertata. Kenapa? Karena terlatih untuk taat aturan dalam permainan. Oleh karena itu, dalam bermain ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah sistem aturan bermain. Anak main gobak sodor, maka kita perlu beritahu aturan gobak sodornya. Dan itu harus ditegakkan. Sehingga setiap pihak itu saling menghargai dan menghormati aturan. Kemudian yang kedua, anak saat bermain diajari, diyakinkan dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati. Jadi, nak, kalau mau berhasil, hargai temanmu, hormati temanmu, bekerja sama, saling berbagi peran, saling menghargai, saling mengokohkan. Nah, ini bermain harus kita arahkan agar anak bisa saling menghargai, bukan saling membuli. Jadi kalau ada anak ganggu temennya waktu sholat, itu setiap orang di sini harus mengingatkan. Karena ini merusak aturan ini. Wong sholat menghadap Gusti Allah kok guyon-guyon, tengok-tengok. Itu setiap orang yang tahu anak seperti ini, menurut saya ya, ikut kesepakatan ini, jenengan harus mengingatkan. Bukan memarahi tapi mengingatkan. Kenapa? Karena dia bukan hanya merusak dirinya sendiri, tetapi merusak temannya dan merusak kekhusyuan jamaah. Nah, kadang Bapak Ibu kita itu nggak enakan. Lo nggak enakan pripun wong sholat itu ngadep Gusti Allah. Siapapun yang merusak tata tertibnya Allah perlu kita nasihati. Nah, jadi semangat kebersamaan harus kita jaga, bahwa masyarakat kita ini, jamaah kita ini harus saling mengingatkan. Kemudian yang ketiga, menyadari nilai pekerjaan bersama dan kemaslahatan umat. Nah, ini kita sadar. Anak ini kita ajari saat bermain itu, anak kita sadarkan pentingnya kerjasama dan maslahatnya bagi kita. Coba nak, kalau kamu ini punya mainanmu dirusak orang, kamu mau nggak? Nggak mau. Ya kan, sama. Berarti orang lain kalau punya mainan juga nggak mau mainannya dirusak. Terus ada anak sukanya ngomong kasar, suka ngenyek anak lain. Maka kemudian kita panggil anak yang suka ngomong kasar itu. Sini nak, sini. Kamu tadi bilang apa? Ini. Kira-kira kamu kalau di kata-katai seperti itu, dipanggil dengan panggilan yang buruk seperti itu, kamu suka enggak? Enggak suka. Kamu senang dipanggil kayak gitu? Enggak mau. Berarti anak yang lain juga enggak mau kamu panggil dengan panggilan yang jelek. Kamu ucapkan perkataan yang jelek, kamu hina juga enggak mau. Terus ada anak suka mukul temennya. Ada anak suka ngece, suka mukul temennya. Kita panggil yang ngece maupun yang diece. Ini sering terjadi nggih Bapak Ibu nggih. Kelihatannya cuma sepele, kan cuma anak kecil nyek-nyekan. Oh, nggak bisa. Karena Rasul pernah menegur anak yang saling mengejek. Karena anak saling mengejek, habis itu pukul-pukulan, nanti lama-lama orang tuanya ikutan. Ora trimo anakku dingonoke, gara-gara nggak diselesaikan dari awal. Maka anak yang mengejek itu kita ingatkan, nak, kamu tadi bilang apa? Terus kita tanya, kamu kalau diajak gitu suka enggak? Enggak. Kamu kalau dipukul gitu seneng enggak? Enggak. Nah, terus kita ganti tanya ke yang mukul. Kamu tadi mukul temanmu. Kira-kira kalau kamu dipukul seperti itu, kamu mau enggak? Kalau mau, nanti kita bikin pengumuman. Semua anak di Tanggilan boleh mukul kamu, karena kamu suka dipukul. Enggak mau. Iya, kenapa enggak mau? Sakit. Kira-kira temanmu kalau dipukul sakit enggak? Sakitnya. Berarti jangan mukul temanmu, jangan menghina temanmu. Ingat, kalau sampai ada temanmu kamu pukul, kamu hina, dia mungkin tidak bisa balas. Tapi Allah Maha tahu. Kalau Allah balas, balasan Allah lebih sakit daripada balasan temanmu. Jadi kita juga ingatkan tentang keimanan, bahwa setiap ada orang berbuat salah, mukul temennya, ngenyek temennya, balang temennya,
nyerekal temennya pada saat yang sama, Allah menyimpan ingatan itu, menyimpan catatan itu, dan kalau dia tidak berubah akan dibalas. Nah, ini perlu kita ingatkan nih Bapak Ibu. Nah, ini dalam permainan ini juga perlu kita jaga ini. Nilai maslahat bersama ini. Kemudian menjalin hubungan yang baik dan seimbang dengan orang lain. Ya. Dalam bermain, anak dilatih untuk punya hubungan yang baik, kerjasama. Kalau kalah yang aku kalah, kalau menang yang aku menang. Dan tidak sombong. Kalau kalah tetap mengakui, memberi selamat kepada tim yang menang. Kalau menang tidak sombong karena lain kali bisa kalah. Kemudian yang kelima, belajar mengenai masalah-masalah yang dihadapi dalam wilayah kerja bersama. Jadi seperti Gobak Sodor tadi, bagaimana belajar kerjasama, bagaimana mengatur koordinasi, kapan bergerak ke kanan, kapan bergerak ke kiri, dan seterusnya. Jadi di saat itu anak latihan untuk berkoordinasi mengelola suatu hal. Dan kemudian yang keenam, anak saat bermain bersama Bapak Ibu, itu latihan tidak egois, tidak mau menang sendiri. Latihan untuk, oh iya ya, ternyata aku itu kalau mau menang harus kerja sama. Oh iya ya, ternyata aku itu harus mengakui keunggulan orang lain dan seterusnya. Sehingga dia keluar dari egoismenya, dari sok-sokannya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah 3 aspek bermain yang sangat penting bagi anak. Jadi bermain itu berguna bagi perkembangan fisik anak. Kedua, berguna bagi perkembangan kecerdasan anak. Nah, nanti ini berkaitan dengan prestasi nggih. Kalau anak kita pengen berprestasi akademik, maka anak harus diajak bermain fisik. Yang ketiga, anak juga saat bermain diajari aspek sosial, kerjasama, menghargai, menghormati, mengakui keunggulan orang lain, tidak sombong, berkoordinasi, dan hal-hal sosial lainnya. Sehingga anak tidak introvert berlebihan, tidak menarik diri berlebihan, bisa berkomunikasi dengan orang lain, tidak egois, dan bahkan bisa mengembangkan hubungan yang baik dengan orang lain. Demikian Bapak Ibu sekalian, insya Allah di pekan mendatang kalau Allah berikan kita umur panjang, kita akan belajar tentang apa gunanya bermain untuk mengembangkan aspek moral dan edukasi anak. Jadi kita akan melihat bahwa bermain Bapak Ibu bukan hanya berguna untuk fisik, bukan hanya berguna untuk kecerdasan, bukan hanya berguna untuk membangun sifat sosial anak, tetapi itu juga bisa membangun moralitas anak. Jadi anak yang bermain dengan baik itu harusnya akhlaknya juga baik. Harusnya dia juga menjadi anak yang terdidik, bukan anak yang begajulan, bukan anak yang napa niku istilahipun nggih sak penake dhewe mboten. Jadi bermain juga bisa membantu anak untuk bersikap tertib, punya moral yang baik dan terdidik. Demikian insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mari kita tutup majelis kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.